Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jalla fi sirri wal alan la'allakum tuflihun la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan, berlimpah-limpah kenikmatannya pada kita. Di antaranya adalah Allah mempertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan Allah temukan pula di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, dan Allah mudahkan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Allah titipkan pada kita al-Islam, Allah menitipkan pada kita keimanan, dan Allah memberikan pada kita al-ihsan. Ini adalah sebuah nikmat, anugerah yang hendaknya kita syukuri dengan hati kita. Kita syukuri dengan lisan kita, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, dan kita wujudkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan di bulan yang mulia ini dan juga di bulan-bulan yang lainnya, terkhusus adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, Allah jadikan ini sebagai timbangan kebaikan di alam akhirat yang menjadi sebab kita mendapatkan rahmat, yang menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya, kita bersama di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Semoga dengan kita mempelajari sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, berjuang menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjadikan sebab Allah ridha untuk memberikan syafaat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, yang tidak ada penolong
kecuali Allahu Azza wa Jalla, kemudian melalui perantara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang yang dia berjalan di atas jalan ilmu, dia mempelajari ilmu din, maka ini sebagai jalan kemudahan kita masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah untuk menjaga iman kita, karena hanya orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan iman, tidak semua dari hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, menganugerahkan dunia pada siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan pada siapa yang tidak Allah Subhanahu wa taala cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman kecuali kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Di sini memberikan faedah yang sangat besar, bahwa keimanan yang Allah tancapkan di dalam hati kita, anugerah iman yang Allah berikan pada kita, ini adalah anugerah besar yang hendaknya kita jaga, karena tidak semua hambanya mendapatkan nikmat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencintakan pada seorang hamba al-iman, dan Allah pula yang telah menjadikan yakni iman di dalam hati seorang hamba itu, menjadikan seorang hamba terasa indah dengan anugerah iman tersebut. Maka apa yang telah Allah tancapkan di dalam hati kita, bagaimana kita berusaha istiqamah untuk kita jaga. Namun ingat, di dalam kita istiqamah untuk menjaga iman ini tidak akan terwujud kecuali dengan 3 cara. Di antaranya sebagaimana dinasihatkan oleh beliau Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. La takunul istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Tidak akan terwujud istiqamah pada diri seorang hamba. Dia tidak akan bisa mewujudkan, menjaga istiqamahnya iman dalam dirinya kecuali dengan jalan lillah, kecuali dengan jalan ikhlas. Allahu Akbar. Keikhlasan ini sesuatu yang hendaknya kita bersama terus kita meminta. Karena berapapun amal yang kita kerjakan, betapa banyak yang kita kerjakan sebuah amalan, akan tetapi ketika tidak didasari dengan keikhlasan, tidak didasari dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini akan memberatkan dirinya dan tidak akan bermanfaat. Maka sungguh indah nasihat Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, al-amalu bighairi ikhlasin walaktida'in kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan yuthkiluhu wala yanfa'uhu.
Maka sebuah amalan ketika tidak didasari dengan ikhlas dan juga tidak didasari dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak ubahnya dia adalah seorang musafir, seorang pengembara, dia orang yang bepergian, yang kemudian dia membawa karung dan karungnya diisi oleh dirinya dengan bebatuan, dengan kerikil. Tentunya ini akan memberatkan dirinya dan tidak akan memberikan manfaat pada dirinya. Maka penting keikhlasan untuk bersama kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam kita melakukan perbuatan, hendaknya kita berusaha untuk mengikhlaskan niat. Kita beramal karena Allah, kita meninggalkan amal karena Allah, karena itulah ikhlas. Sungguh indah apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Maka ketika kita akan meninggalkan amalan karena manusia, maka hendaknya kita hati-hati, kita tata diri kita. Jangan karena manusia, tapi karena Allah. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Dan beramal karena manusia adalah merupakan kesyirikan. Wal ikhlasu ayyuafiyakallahu minhuma. Dan keikhlasan itu adalah ketika Allah menjagamu dari keduanya. Maka di dalam kita melangkah, di dalam kita berjalan, bagaimana kita bermusyawarah dengan orang-orang yang alim, yang kemudian kita sholat istikharah, yang sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi amalan-amalan yang berkah, berkah dalam kehidupan kita dan juga berkah dalam kehidupan akhirat yang pasti kita akan menjalaninya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah billah. Kita akan bisa istiqamah ketika kita meminta pertolongan kepada Allah. Jangan diri kita dengan kecerdasan yang kita miliki, yang kemudian kita bangga, tidak. Dengan kemewahan yang kita miliki, kemudian kita bangga, tidak. Dengan rumah mewah yang kita miliki, kemudian kita bangga, tidak. Dengan jabatan yang kita miliki, kemudian kita bangga, tidak. Semuanya tidak berarti di sisi Allah Azza wa Jalla, kecuali ketika diperjuangkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah arti kemewahan dunia? Apalah arti kemewahan rumah yang kita miliki? Apalah arti kendaraan yang mewah yang kita miliki ketika tidak diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah. Kita ini lemah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman itu akan bisa usang pada diri seorang hamba sebagaimana usangnya baju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya Allah mentajdid, memperbaharui iman yang ada di dalam kita semua. Kemudian yang ketiga adalah ala amrillah. Kita berada di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita akan bisa berada di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus kita bertolabul ilmi, bertafakuh fid din, dan memohon kepada Allah al-ilmu an-nafi' wal ulum al-mubarakah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang akan mengangkat derajat kita adalah ilmu yang barakah. Ilmu yang akan memuliakan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah ilmu yang nafi'. Maka kita meminta kepada Allah agar supaya Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ditambah ilmunya dengan ilmu yang berkah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa rukun iman adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman dengan kitab-kitab Allah, iman dengan para rasulnya,
iman dengan hari akhir, dan iman dengan takdir yang baik dan yang buruk yang dirasa oleh manusia, sekalipun menurut Allah Azza wa Jalla adalah baik. Ketika salah satu dari rukun iman yang 6 ini tidak kita bisa istiqomah, maka gagal keimanan kita. Maka bersama kita jaga. Kita menjaga iman kita dengan rukun iman yang 6. Karena di dalam kita beriman kepada Allah, beriman dengan para malaikat Allah, beriman dengan kitab-kitabnya, beriman dengan para rasulnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, maka ada hikmah dan buahnya. Maka di antara hikmah dan buah iman dengan hari akhir, yang pertama, yaftahu lil muslimi babal khaufi minallahi ta'ala wa rajaihi. Maka iman dengan hari akhir adalah membuka pintu rasa takut kepada Allah. Orang-orang yang jujur di dalam dia beriman dengan hari akhir, maka akan ada yakni benih-benih rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuh di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Ketika kita menyatakan diri kita beriman dengan hari akhir, yang kemudian kita tidak punya rasa takut kepada Allah, maka ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hati kita dan juga di dalam kita bertafakuh fiddin. Warajaihi, dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. In khala qalbu muslimin minhuma kharaba kullal kharab. Maka jikalau hati seorang hamba kosong dari rasa takut kepada Allah, dari rasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh telah benar-benar rusak hati seorang hamba tersebut. Orang yang takut kepada Allah dibalas dengan 2 surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan dia beramal kebaikan, yang menjadikan dia semangat untuk meninggalkan kemungkaran, maka dikasih dengan 2 surga. Kemudian buah dari iman dengan hari akhir yang kedua, yu'arriful abda bifadlillahi fi thawabihi 'alal a'mali salihah wa bi'adlihi fil iqabi 'alal a'mali sayyi'ah. Dengan kita beriman dengan hari akhir, ini bisa menjadikan seorang hamba mengerti tentang anugerah Allah Azza wa Jalla yang telah Allah berikan pada kita. Karena Allah lipatkan amal kebaikan pada kita dengan sedemikian banyak. Dan kita bisa mengerti betapa adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belum bisa memahami ini, belum tergerak untuk kita beramal kebaikan, berjuang dengan tenaga kita ketika Allah berikan tenaga pada kita, berjuang dengan ilmu kita ketika Allah menitipkan ilmu pada kita, berjuang dengan harta kita ketika Allah memberikan harta pada kita, maka sungguhnya kita belum bisa memahami dengan baik tentang karunia rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah telah dikatakan kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu wa asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa anna adzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allahu akbar. Setiap amalan Bani Adam dilipat gandakan 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan. Ditambah lagi menjadi 700 kebaikan, disesuaikan dengan keikhlasannya. Kecuali puasa. Puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karenaku. Hadis ini memberikan pencerahan kepada kita betapa murahnya Allah, betapa sayangnya Allah pada kita, betapa Allah sangat punya rasa kasih sayang kepada kita. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa
puasa mengajarkan tentang keikhlasan. Maka Allah yang akan membalas kepada kita. Puasa itu adalah untuk Allah. Puasa itu adalah ditujukan untuk ikhlas karena Allah. Maka Allah yang akan balasnya dengan balasan yang berlipat-lipat karena Allah sendiri yang mengetahui tentang balasannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian buah dari kita beriman dengan hari akhir adalah adanya akhlak yang mulia. Di antaranya adalah khuluqul badli wal infaq. Dia mempunyai jiwa loyalitas, mencurahkan apa yang telah Allah berikan pada dirinya, apa yang telah Allah titipkan pada dirinya, dan dia punya semangat untuk berinfak. Kenapa? Karena dia bisa memahami bahwa apa yang dia siapkan di dalam perjuangan dalam kehidupan dunia, dia akan mendapati di akhirat di sisi Allah dan balasannya lebih baik dan lebih kekal. Dan akhlak yang kedua adalah khuluqut tawaddu'i li ilmihi bi annal kibra lillahi wahdah. Orang yang dia memahami tentang hari akhir dengan baik, dengan akal yang jernih, dengan hati yang bersih, akan membuahkan sifat tawadhu, akan membuahkan sifat rendah diri, karena dia bisa memahami bahwasanya yang berhak untuk sombong itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah hamba yang lemah. Apa yang Allah berikan itu semua titipan Allah. Tidak sepantasnya kita sombong. Harta yang kita miliki, jabatan yang kita punyai, ilmu yang kita punyai, tidak. Maka sungguh indah nasihat beliau, sahabiyun jalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tawadhu liman 'allamakum. Bertawadhulah kalian kepada siapa yang telah mengajarkan kepada kalian. Tawadhulah kalian kepada guru-guru kalian. Wa tawadhu liman tu'allimun. Dan tawadhulah kalian kepada siapa yang diajar oleh kalian. Wala takunu min jabbaril ulama. Dan jangan menjadi seorang ahli ilmu yang kasar. Pelajaran yang penting untuk bersama kita fahami di sini. Kenapa perlunya tawadhu? Seorang penuntut ilmu akan berkah ilmunya, akan bermanfaat ilmunya ketika dia menjaga adabnya terhadap ilmu, ketika dia menjaga adabnya terhadap majelis ilmu, ketika dia menjaga adabnya dengan para pengajar ilmu. Di antaranya adalah tawadhu, rendah diri kepada seorang guru. Begitu pula seorang guru, maka tidak boleh dia kemudian sombong dengan yang diajarnya. Ini menunjukkan sifat ikhlasnya, kesabarannya, luas dadanya. Kenapa? Karena para penuntut ilmu itu akan melalui perjalanan takabbara. Seorang penuntut ilmu itu akan ada masa-masa dia sombong. Maka tidak boleh seorang guru membiarkan mereka, para pemuda, dalam keadaan sombong. Tapi dekatilah dan temanilah sampai dia pada tahap tawadhu'a, yakni tawadhu. Jangan biarkan mereka para pemuda, para penuntut ilmu, kemudian dalam kondisi takabara, dalam kondisi sombong, kemudian kita tinggalkan. Jangan, kasihan mereka. Kita dekati, kita nasihati, kita temani, sehingga sampai tahap tawadhu'a, rendah diri. Apalagi kita temani sampai ka'annahu la ya'rifu syai'a, sampai seakan-akan dia tidak tahu. Maka pentingnya seorang pendidik, seorang murabi untuk senantiasa bersabar, ikhlas di dalam menemani yakni para santrinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian buah dari kita beriman dengan hari akhir, yamna'u minar rukuni ila dunya wa tathakuli ila mata'iha zail. Jadi orang yang benar imannya dengan hari akhir akan mencegah hatinya dari dia condong pada dunia dan juga yakni perhiasan-perhiasan dunia yang menjadikan dia hancur. Apakah kemudian kita tidak boleh berdoa agar supaya dunia kita diperbaiki? Boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Boleh kita minta diperbaiki urusan dunia kita. Tapi kita ingat, ketika datang dunia pada kita menjadikan kita hancur, maka ingat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memperbaiki hati kita, perbuatan kita, yang semoga Allah yakni segera memberikan karunia pada kita. Kemudian buah dari kita beriman dengan hari akhir, yurithul intifa'a bil mawaid wal istijaba li syar'illah. Orang yang benar imannya dengan hari akhir, dia akan pandai dan bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat, sekalipun dari orang yang lebih kecil umurnya. Kadang faedah itu datang dari orang yang lebih kecil. Namun tentunya orang yang yakni lebih kokoh ilmunya, lebih berusia, akan lebih memberikan pengaruh di dalam jiwa. Akan tapi kadangkala faedah itu datang dari orang yang lebih muda. Bisa jadi dari anak kita, bisa jadi dari santri kita. Maka bagaimana kita pandai mengambil manfaat, ya, faedah nasihat, dan segera untuk melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kemudian faedah yang selanjutnya, yurithu tawasutan wa tidalan fi halis sara wa dhara. Masya Allah. Orang yang benar imannya dengan hari akhir, dia akan menjadi orang yang tengah-tengah ketika senang dan ketika susah. Ketika senang dia tidak berlebihan, nikmatnya tidak menjadikan dia melampaui batas. Ketika dia diuji dengan musibah, maka dia tidak berputus asa, ya, karena sifatnya orang yang beriman adalah mempunyai sifat yang kokoh, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah. Sangat mengherankan urusannya orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya itu baik. Tidaklah yang demikian itu ada pada seseorang kecuali hanya orang yang beriman. Ketika ditimpa rasa senang, dia mampu bersyukur. Bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan anggota badannya. Ketika diuji, ada kesulitan, kesusahan menimpa dirinya, dia bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir buahnya adalah yuhaqqiqul iman bil yaumil akhir tasliyatan lil mu'mini bima yafutuhu minad dunya. Allahu akbar. Ya. Masya Allah. Ini sikapnya orang yang beriman dengan iman yang benar. Ya. Tatkala kita beriman dengan hari akhir dengan baik, maka akan mewujudkan, menumbuhkan dalam jiwanya sebuah hiburan. Hiburan dengan apa yang terluput dari urusan dunia. Mungkin si fulan Allah berikan rumah yang mewah, si fulan berikan kendaraan yang mewah, si fulan diberikan harta yang melimpah. Tapi orang yang beriman dengan hari akhir, dia cerdas cara berfikirnya. Apa yang terluput pada dirinya, Allah titipkan ilmu din pada dirinya.
ilmu agama, Allah titipkan dengan Al-Quran yang berkah pada dirinya, Allah titipkan hadis yang berkah pada dirinya. Dia pandai menyikapi, dia terhibur. Kenapa? Karena bima yarjuhu min naimil akhirah wa thawabiyah. Dia masih punya harapan, dia berharap dengan apa yang akan Allah berikan, nikmat-nikmat dalam kehidupan akhirat dan juga pahala-pahalanya. InsyaAllah dalam kehidupan akhirat, ma'asyiral muslimin, semuanya akan kekal. Kehidupan dunia sementara. Maka apa yang bisa kita lakukan dari amal-amal ketaatan yang bisa kita lakukan, segera kita lakukan. Apa yang kita bisa perjuangkan dengan pikiran kita kah, dengan harta kita kah, dengan ilmu kita kah, dengan fisik kita kah, dengan apa yang kita mampu kita perjuangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang mulia, bahagia dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح علماءنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا أرحم الراحمين إلى الكتاب والسنة وعلى فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. اللهم زيادة الإخلاص. اللهم ارزقنا زيادة الإخلاص والعلوم المباركة والأعمال الصالحة والهمة في التربية والدعوة واللين والرفق والحكمة والمجاهدة والصبر والمصابرة والتوضؤ وكثرة الدعاء وحسن الخاتمة ونعيم البرزخ ونعيم الجنة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.